Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai asuhan keperawatan pada gangguan jiwa, yaitu harga diri rendah kronis. Ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama definisi, kemudian yang kedua pengkajian, yang ketiga diagnosis, dan yang keempat adalah bagaimana tindakan keperawatan pada harga diri rendah kronis. Kita awali dari yang pertama mengenai definisi dari harga diri rendah kronis. Saya mengambil dari bukunya SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Harga diri rendah kronis di sini merupakan evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan klien seperti tidak berarti, tidak berharga, tidak berdaya yang sifatnya di sini berlangsung lama dan terus-menerus. Berbeda dengan harga diri rendah situasional, ya, karena kalau di standar diagnosis keperawatan Indonesia itu ada dua ya, harga diri rendah kronis dan harga diri rendah situasional. Kalau situasional itu sifatnya hanya berlangsung pada saat ada kondisi yang mencetuskan atau memunculkan harga diri rendah pada pasien. Misalnya karena kena luka bakar ya pada bagian tubuhnya sehingga pasien muncul harga diri rendah situasional atau kondisi-kondisi tertentu. Tetapi kalau harga diri rendah kronis di sini sifatnya lama dan terus-menerus. Jadi pasien selalu merasa dirinya ini yang negatif. Ya, tidak mampu melihat adanya sisi positif atau kemampuan positif yang ada dalam dirinya. Ya, merasa dirinya sudah tidak berguna, tidak berharga, gagal gitu ya, bodoh gitu ya. Kemudian selalu berbuat salah, ya tidak mungkin saya bisa melakukan hal-hal tersebut begitu ya, selalu pesimis. Itu adalah definisi mengenai harga diri rendah kronis. Kemudian yang berikutnya di sini adalah pengkajian. Di dalam pengkajian kita harus mendapatkan data-data yang sifatnya subjektif maupun objektif, yang nantinya data-data ini akan kita gunakan untuk membantu kita dalam merumuskan masalah harga diri rendah kronis, ya, masalah keperawatan harga diri rendah kronis. Untuk data subjektif kita bisa mendapatkannya dengan cara melakukan wawancara pada pasien, sedangkan untuk data objektif kita bisa mendapatkan melalui cara kita melakukan observasi pada kondisinya pasien, pada perilakunya pasien. Data subjektif yang bisa kita dapatkan dengan cara wawancara pada pasien dengan harga diri rendah kronis. Yang pertama di sini bahwa pasien merasa tidak mempunyai kemampuan positif atau aspek positif yang masih dimiliki. Ya, jadi selalu merasa menilai dirinya ini yang negatif. Contohnya seperti tidak berguna, tidak berdaya, tidak tertolong, tidak mampu melakukan apapun, tidak bagus dalam melakukan hal apapun, begitu ya. Tidak ada orang yang menyukai pekerjaan saya tidak perfect dalam melakukan berbagai hal, saya ini bodoh, saya ini gagal, ya. Jadi intinya selalu menilai dirinya ini negatif. Kemudian pasien merasa kurang bisa berkonsentrasi ketika dia melakukan aktivitas atau tindakan-tindakan tertentu. Kemudian merasa tidak mampu melakukan apapun, kemudian pasien merasa malu, kemudian menolak penilaian positif tentang dirinya. Jadi kalau ada orang lain yang menilai dirinya ini positif, pasien ini menolak, gitu ya, karena di dalam dirinya sudah tertanam bahwa hanya negatif saja, ya, tidak ada yang positif dari dirinya. Dan untuk pasien harga diri rendah kronis di sini, dia itu tidak mampu untuk melihat sisi positif yang ada pada dirinya. Begitu ya, padahal sebenarnya setiap manusia yang diciptakan itu kan pasti ada sisi positif dan ada sisi negatif. Nah, pasien dengan harga diri rendah kronis di sini, dia tidak mampu melihat kemampuan ataupun aspek positif yang ada pada dirinya. Jadi selalu menilai dirinya ini negatif, gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah melebih-lebihkan penilaian negatif tentang dirinya. Sudah selalu menilai dirinya ini negatif plus atau ditambah dengan dilebih-lebihkan, ya, sehingga membuat pasien ini merasa sangat-sangat jelek, begitu ya, merasa sangat-sangat negatif.
ya. Kemudian di sini kalau data objektif berdasarkan observasi kita terhadap kondisinya pasien atau perilakunya pasien. Yang pertama, ketika berinteraksi dengan orang lain, ya ada yang pertama di sini adalah kontak mata yang kurang. Ya, kemudian pasien juga terlihat murung, berjalan cenderung menunduk, ya, postur tubuh menunduk, menghindari orang lain, bicara pelan, gitu ya, dan lebih banyak diam. Lebih senang menyendiri dan aktivitasnya juga sudah mulai menurun. Serta yang terakhir di sini adalah enggan mencoba hal-hal yang baru. Ya, ini adalah data-data subjektif dan objektif yang setidaknya bisa kita dapatkan ketika kita mengkaji pasien dengan harga diri rendah kronis, sehingga nantinya ketika kita memunculkan masalah keperawatan HDR, data-data di sini cukup untuk bisa menunjang permasalahan tersebut, gitu ya. Yang berikutnya masih dalam tahap pengkajian. Jadi di dalam pengkajian kita juga harus mengkaji faktor predisposisi. Faktor predisposisi di sini terdiri dari 3 ya. Ada faktor predisposisi secara biologis, kemudian psikologis, kemudian yang ketiga adalah sosial budaya. Yang pertama kita di sini akan membahas dulu mengenai faktor predisposisi secara biologis. Yang pertama, faktor predisposisi biologis di sini terdiri dari genetik, kemudian nutrisi, sensitivitas biologis, kemudian paparan racun. Pada genetis di sini anak yang kedua orang tuanya tidak menderita HDR atau harga diri rendah kronis, dia memiliki kemungkinan 1% ya untuk bisa menderita HDR kronis. Pada anak yang salah satu orang tuanya menderita, kemungkinannya ada 13%. Dan pada kedua orang tua yang menderita, kemungkinannya ada 35%. Dan apabila ada riwayat trauma, ya misalkan ada lesi di daerah frontal, temporal, dan limbik, di sini juga bisa menjadi faktor predisposisi munculnya harga diri rendah kronis. Kemudian yang kedua dari faktor predisposisi biologis di sini adalah nutrisi. Di nutrisi tentunya dalam rentang kehidupannya pernah terjadi riwayat gangguan nutrisi, entah stunting, entah kondisi-kondisi yang lain gitu ya. Intinya riwayat gangguan nutrisi. Kemudian yang berikutnya sensitivitas biologis. Di sini lebih ke arah salah satunya adalah riwayat penggunaan obat. Riwayat penggunaan obat di sini bisa saja riwayat penggunaan nafsa, ya obat-obatan terlarang. Kemudian pernah terjadi riwayat terkena infeksi dan trauma, dan juga pernah mendapatkan paparan radiasi. Kemudian yang berikutnya paparan terhadap racun. Apakah pernah mengalami keracunan gitu ya, intoksikasi, baik itu keracunan makanan atau keracunan karbon monoksida atau asbestos ataupun keracunan-keracunan yang lain. Ya, ini adalah contoh-contoh dari faktor predisposisi biologis yang bisa melatar belakangi munculnya harga diri rendah kronis. Yang berikutnya adalah pengalaman masa lalu. Memiliki orang tua yang otoriter, ya. Jadi segala aktivitas ini diatur penuh di bawah kendali orang tua, ya. Jadi tidak ada kesempatan anak ini untuk memberikan inisiatif, ya, berkreasi dengan aktivitas-aktivitas yang dia lakukan. Tidak bisa memilih saya harus beraktivitas apa, saya harus beraktivitas apa aktivitas yang tidak saya sukai, apa aktivitas yang saya sukai, tidak bisa memilih. Jadi semua berdasarkan kehendak orang tua, karena menurut orang tua aktivitas itu baik, tetapi sebenarnya anak tidak menyukai aktivitas tersebut. Nah, kondisi seperti ini akhirnya bisa meredam, jadi menekan kreativitas dari seorang anak atau dari seorang individu yang dia diasuh oleh orang tua yang otoriter. Nah, ketika kreativitas ini sudah tidak ada, ya, dia bisa tumbuh menjadi pribadi yang
tidak percaya diri ketika dia berinteraksi dengan orang lain, karena ketika dimintai pendapat begitu ya, ketika dia harus melakukan sesuatu dengan inovasi, dia tidak bisa karena sudah dibiasakan oleh orang tuanya segala sesuatunya ini diatur, sehingga dia sulit untuk bisa memunculkan ide-ide baru, kreativitas ya. Nah, kondisi semacam ini bisa memunculkan rasa tidak percaya diri yang akhirnya bisa menjadi latar belakang bisa munculnya harga diri rendah. Kemudian adanya konflik orang tua ya, kemudian orang tua yang terlalu melindungi. Jadi sangat-sangat protektif terhadap anaknya. Kemudian ayah yang mengambil jarak dengan anaknya. Jadi tidak ada kedekatan antara ayah dengan anak-anak. Jadi ayah hanya bertugas mencari nafkah saja, mencari uang, kemudian uang diberikan ke keluarganya, ke istri dan anak-anaknya, sudah sampai di situ selesai tugasnya. Ya, ini adalah ayah yang tidak dekat dengan anak. Tetapi seorang ayah yang benar itu adalah dia harus bisa mengambil peran dalam proses pendidikan anak-anak dan pembentukan karakter dari anak-anak. Karena tugas mendidik keluarga itu adalah tanggung jawab dari ayah. Dan tugas mendidik anak-anak ini tanggung jawab utamanya terletak di pundaknya ayah, bukan di pundaknya ibu. Walaupun ibu nanti juga akan membantu proses pendidikan anak-anak, tetapi peran utamanya, jadi kepala sekolahnya ini adalah ayahnya. Ya, kemudian berikutnya adalah terjadi penolakan atau tindakan kekerasan dalam rentang kehidupan klien. Penolakan ini bisa terjadi di dalam keluarga ataupun di lingkungan sekitarnya dia, di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Kalau di dalam keluarga, misalnya contoh dia dibanding-bandingkan ya dengan kakaknya. Kenapa sih kamu tidak bisa mendapatkan nilai bagus di sekolah, sedangkan kakak kamu bisa? Kenapa nilai kamu jelek terus? Nah, jadi tidak ada penerimaan di keluarga bagaimana kondisi dari seseorang tersebut gitu ya. Jadi dia dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Ya, tidak ada yang diterima oleh keluarganya. Itu adalah salah satu contoh penolakan, membanding-bandingkan dengan kakaknya. Kenapa kamu tidak bisa seperti kakak? Nah, itu sudah salah satu bentuk dari penolakan. Kalau misalkan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, ya misalkan dia tidak diterima di kelompok bermain di teman-teman sekolah, begitu ya, atau di teman-teman di lingkungan rumah. Kemudian penilaian negatif dan terus-menerus dari kedua orang tua. Jadi setiap dia melakukan aktivitas, setiap melakukan pekerjaan selalu dinilai negatif. Ya, tidak pernah mendapatkan apresiasi, ataupun ketika mendapatkan apresiasi, apresiasinya itu tidak sungguh-sungguh atau mungkin hanya sekali dua kali, sehingga di dalam rentang kehidupannya ketika dia selalu mendapatkan penilaian yang buruk dari orang tua, terutama keluarga dekatnya begitu ya, dia akan mengembangkan penilaian yang negatif di dirinya ya, sehingga ketika dia beraktivitas di luar pun kondisinya juga sama gitu ya, dia selalu menilai dirinya itu negatif. Oh, saya itu tidak bisa ini, saya tidak mungkin bisa mencapai ini, karena dia sudah sering dinilai negatif ya. Akhirnya dia kesulitan untuk menilai sebenarnya apa sih yang positif di dalam diri saya ya, karena saking seringnya dinilai negatif sehingga dia tidak mampu. Nah, kondisi-kondisi semacam ini bisa menjadi faktor predisposisi secara psikologis untuk memunculkan harga diri rendah kronis. Yang berikutnya adalah faktor predisposisi secara psikologis. Di sini ada 4 hal yang saya contohkan ya, di antara sekian banyak faktor predisposisi psikologis. Yang pertama di sini kita lihat dari intelijensi. Jadi ada gangguan keterampilan verbal akibat faktor komunikasi dalam keluarga, seperti tidak adanya komunikasi di dalam keluarga. Kemudian komunikasi dengan emosi yang berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi tertutup. Komunikasi dengan emosi yang berlebihan di sini artinya ketika orang tua berkomunikasi dengan anaknya ini dengan kondisi emosi yang marah gitu ya. Jadi kondisi marah dengan suara yang keras ya, sehingga membuat anak ini menjadi menciut begitu ya, bisa saja ketakutan. Dan kalau kondisi seperti ini terus-terusan terjadi, kondisi
Ini bisa menjadi faktor predisposisi secara psikologis munculnya harga diri rendah kronis, begitu ya. Kemudian tidak ada komunikasi di dalam keluarga, apalagi ya. Kemudian komunikasi yang cenderung tertutup ya, tidak terbuka. Ya, hanya bertanya hal-hal yang perlu saja, tidak pernah saling bertukar pikiran, tidak pernah saling menanyakan hal yang lebih mendalam lagi antara satu keluarga dan keluarga yang lainnya. Ya, jadi kondisi ini akhirnya membuat tidak ada kedekatan ya di antara anggota keluarga. Kemudian yang berikutnya di sini secara moral, kondisi-kondisi broken home gitu ya, keluarga yang berantakan misalkan karena perceraian atau kondisi orang tua yang tidak harmonis ya, ini juga bisa menjadi faktor predisposisi munculnya harga diri rendah kronis secara psikologis. Kemudian ada konflik ya, pernah terjadi riwayat konflik ya, baik itu konflik dengan keluarga maupun konflik dengan orang lain di luar keluarga. Kemudian kalau dari kepribadian di sini individu atau pasien gitu ya yang memiliki harga diri rendah kronis, memiliki kepribadian mudah kecewa ya, kecemasan tinggi, mudah putus asa, dan juga menutup diri ya. Kecenderungan seperti ini bisa melatar belakangi munculnya harga diri rendah kronis. Untuk faktor predisposisi secara sosial budaya di sini yang pertama usia. Jadi ada kondisi riwayat tugas perkembangan yang tidak selesai. Gitu ya. Jadi dia tidak mampu mencapai tugas perkembangan sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Misalkan ketika dia di usia infant atau bayi, dia tidak mampu bisa mencapai rasa trust ya. Kalau kita menilai perkembangan dari teorinya Erikson gitu ya, trust versus mistrust. Yang terjadi di dalam tahap tumbuh kembangnya adalah mistrust. Atau misalkan kalau di tahapan toddler itu tahapan perkembangannya adalah kemandirian atau autonomi versus ragu-ragu dan malu, dia tidak bisa mencapai autonomi, tapi yang tercapai adalah ragu-ragu dan malu. Jadi ada tugas-tugas perkembangan yang tidak bisa selesai dalam rentang kehidupannya. Itu yang bisa memunculkan atau menjadi faktor predisposisi secara sosial budaya harga diri rendah kronis. Kemudian yang kedua adalah gender. Ya, jadi terjadi riwayat ketidakjelasan identitas. Ya, ada gangguan identitas diri begitu ya. Jadi laki-laki ke perempuanan, perempuanan ke laki-lakian ya. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan yang rendah, kemudian riwayat putus sekolah ataupun gagal sekolah, ini juga bisa menjadi faktor predisposisi secara sosial budaya. Kemudian pendapatan, penghasilan yang rendah, ekonomi yang kurang ya, ekonomi yang pas-pasan. Kemudian kalau pekerjaan dengan beban yang berat. Jadi pekerjaan yang dilakukan ini penuh dengan tekanan ya, stressful. Kemudian ada kondisi kesulitan mencari pekerjaan. Kemudian status sosial yang rendah, tunawisma atau kehidupan yang terisolasi. Kalau dilihat dari latar belakang budaya, ada tuntutan budaya seperti paternalistik begitu ya. Kalau di Indonesia kan memang kecenderungannya paternalistik. Jadi ayah ini memang harus benar-benar menjadi tulang punggung keluarga gitu ya, karena ya memang secara teori memang harusnya ayah ini menjadi tulang punggung keluarga, tetapi ketika dia menjadi tulang punggung keluarga itu pun juga harus mendapatkan dukungan dari keluarga yang lain sehingga dia mampu bisa menjalankan perannya dengan baik. Tetapi kadang ada salah kaprah di masyarakat kita, keluarga ini, kepala keluarganya adalah ayah sehingga semua beban ini ditimpakan kepada ayah gitu. Kalau ada kesalahan dan sebagainya, ayah yang salah ya, tidak ada dukungan dari keluarga. Nah, kondisi-kondisi semacam inilah yang menjadi faktor predisposisi secara sosial budaya begitu ya. Paternalistik tidak masalah ketika memang ada dukungan keluarga yang baik. Jadi ketika ada masalah keluarga mendukung, tapi ketika keluarga yang lain tidak mendukung jika ada masalah, nah ini yang akan menjadi faktor predisposisi munculnya harga diri rendah kronis. Kemudian kegagalan dalam keikutsertaan dalam politik, misalnya gagal menjadi anggota dewan ya,
gagal menjadi wali kota ya. Itu yang menjadi tren sekarang ini ya, banyak para calon anggota dewan, calon anggota legislatif ataupun calon-calon wali kota yang dia gagal, sudah habis dana banyak, tidak bisa menang, akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Kemudian dilihat dari pengalaman sosial, di sini ada perubahan dalam kehidupan, misalkan bencana ya, bisa perang, bisa kerusuhan, atau adanya wabah seperti kondisi sekarang ya, wabah COVID-19. Kemudian peran sosial, terjadi kondisi isolasi sosial khususnya pada usia-usia lanjut gitu ya. Kemudian ada kondisi stigma yang negatif dari masyarakat, ada diskriminasi ya, ada praduga negatif dari masyarakat. Nah, ini adalah faktor-faktor predisposisi secara sosial budaya yang bisa memunculkan harga diri rendah kronis. Yang berikutnya di sini adalah pengkajian pada stresor presipitasi. Sama dengan faktor predisposisi, stresor presipitasi ini juga kita lihat dari 3 hal. Yang pertama adalah dari biologis, kemudian yang kedua psikologis, yang ketiga sosial budaya. Ya, jadi sekilas memang sama antara faktor predisposisi dan stresor presipitasi, tetapi secara pengertian kan berbeda. Kalau faktor predisposisi ini adalah masa lampau gitu ya, hal-hal peristiwa yang terjadi pada masa lampau gitu ya, lebih dari 3 bulan atau 6 bulan ke belakang sebelum munculnya gejala gangguan jiwa. Kalau stresor presipitasi ini adalah stresor yang mengancam dan menekan begitu ya, pada kondisi yang sekarang, yang memunculkan gejala gangguan jiwa yang sekarang, bukan yang masa lalu. Ya, yang kita lihat juga dari biologis, psikologis, dan juga sosial budaya. Di sini contohnya yang pertama, kalau secara biologis, trauma fisik, misalkan terjadi trauma pada fisiknya begitu ya, baik itu trauma kepala atau penyakit yang ada di dalam tubuhnya, ataupun terkena penyakit-penyakit yang sekarang sedang mewabah seperti COVID-19. Nah, itu juga bisa menjadi faktor presipitasi. Jadi karena kena COVID ya, di stigma buruk oleh masyarakat, akhirnya dia sangat tertekan ya, akhirnya mengalami gangguan pada kondisi mentalnya. Kemudian penganiayaan. Jadi penganiayaan di sini bisa secara fisik, seksual maupun psikologis. Penganiayaan di sini bisa menjadi korban ataupun menyaksikan atau sebagai pelaku. Nah, itu juga bisa menjadi stresor presipitasi. Kemudian terjadi ketegangan peran. Jadi kondisi yang berhubungan dengan peran atau posisi yang diharapkan dan individu mengalaminya sebagai frustasi. Jadi mengharapkan peran tertentu tetapi dia gagal dalam mencapai peran tersebut, sehingga dia menganggapnya sebagai kondisi yang frustasi, sehingga dia menjadi stres gitu ya, tertekan. Kemudian kondisi sosial budaya tidak mendukung, misalkan karena bencana alam ya, faktor kerusuhan atau kondisi-kondisi ekonomi ya, dan kondisi-kondisi sosial budaya yang lainnya. Jadi intinya kalau stresor presipitasi ini adalah kondisi mengancam menekan pada individu yang memunculkan gangguan jiwa yang sekarang, begitu ya. Nah, jadi stresornya ini munculnya sekarang atau dekat dengan pasien. Jadi rentang waktunya 3 bulan atau 6 bulan ke belakang. Tapi kalau predisposisi ini yang masa lampau, mulai dari pasien ini di dalam kandungan sampai 3 bulan 6 bulan ke belakang, ya. Jadi lebih dari 3 bulan 6 bulan ke belakang. Kalau 6 bulan sampai 3 bulan ke belakang itu masih faktor atau stresor presipitasi. Kemudian yang berikutnya setelah kita melakukan pengkajian, begitu ya, ada diagnosis keperawatan yang harus kita tegakkan di sini adalah harga diri rendah kronis, gitu ya, sesuai dengan redaksi di Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, bunyinya adalah harga diri rendah kronis. Hati-hati ya, jangan sampai keliru dengan harga diri rendah situasional, karena kalau di SDKI ada 2, harga diri rendah kronis dan harga diri rendah situasional. Tindakan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah kronis ini kita berikan kepada pasien dan juga kepada keluarga. Yang pertama, kita awali dari tindakan kepada pasien dulu. Tujuan yang akan kita capai
ketika kita memberikan tindakan keperawatan, yang pertama di sini adalah pasien mampu mengidentifikasi penyebab, tanda, dan gejala serta proses terjadinya dan akibat dari harga diri rendah kronis. Ya, jadi kita bantu pasiennya agar mampu mengidentifikasi. Kemudian pasien mampu mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Ya, karena kalau pada pasien dengan harga diri rendah kronis, dia kan hanya menilai dirinya ini negatif, sehingga dia sangat kesulitan untuk menilai apakah dirinya ini masih punya kemampuan yang positif, masih punya kemampuan aspek positif atau tidak. Ya, jadi kita bantu pasiennya agar dia mampu mengidentifikasi aspek positif dan kemampuan positif yang masih dimiliki. Kemudian yang ketiga, kita bantu pasiennya agar pasien ini mampu menilai kemampuan yang masih dapat digunakan. Jadi dari identifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki, kita bantu pasiennya menilai kemampuan mana yang masih layak untuk bisa digunakan untuk dapat meningkatkan harga diri dari pasien. Kemudian yang keempat adalah pasien ini mampu menetapkan atau memilih kegiatan mana yang akan dilatih atau kemampuan mana yang akan dilatih, ya, yang tujuannya nanti agar pasien ini meningkat harga dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah pasien ini mampu melatih dirinya sendiri dengan kegiatan yang sudah dipilih atau dengan kemampuan yang sudah dipilihnya tadi, gitu ya. Akhirnya ketika dia sudah melatih kemampuannya tersebut, ya, harapannya nanti harga diri pasien ini bisa meningkat. Ya, setelah pasien ini mampu melatih kegiatan tersebut, pasien ini rutin untuk bisa melakukan kegiatan yang sudah dilatihkan. Misalnya begini, dalam contoh kehidupan nyata, pasien ini mengalami harga diri rendah kronis karena dia dipecat dari pekerjaannya, sehingga dia sudah buntu sekali, ya, sering nilai jelek oleh keluarganya, sudah tidak punya pekerjaan, berarti sudah tidak berguna lagi. Akhirnya dia mengalami harga diri rendah kronis. Kemudian kita sebagai seorang perawat membantu pasien, gitu ya. Apa yang masih bisa dikerjakan untuk mencari nafkah? Apa kemampuan positif yang masih dimiliki pasien yang bisa digunakan untuk mencari nafkah sehingga dia bisa bangkit kembali, ya, bisa mampu meningkatkan harga dirinya. Ya, sehingga dia bisa hidup produktif kembali seperti sebelum dia mengalami kondisi harga diri rendah kronis. Jadi tujuannya agar pasien ini yang tadinya berpikir I can do it, jadi I can do it, gitu ya. Yang tadinya berpikir saya ini tidak mampu melakukan apa-apa, sehingga mampu berpikir bahwa saya masih bisa melakukan sesuatu yang positif. Atau kalau dilihat dari gambar di sini, yang tadinya pasien ini berpikir bahwa saya ini bukan apa-apa, begitu ya, you are nothing, ya, kamu bukan apa-apa, misalkan orang lain menilainya seperti itu, ya, akhirnya dia bisa percaya dengan dirinya sendiri bahwa dia masih punya kemampuan positif, yang kemampuan ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang bisa meningkatkan harga diri rendah pasien tadi. Jadi tujuannya kenapa di sini kita membantu pasien mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif, harapannya dengan pasien ini bisa menilai bahwa dirinya ini masih punya kemampuan positif dan aspek positif, harga dirinya bisa meningkat. Kemudian ini adalah tindakan keperawatannya. Kalau tadi itu adalah tujuan yang ingin kita capai, berikut ini adalah tindakan keperawatan yang akan kita lakukan. Ada beberapa tindakan. Yang pertama, tadi ya, di tujuan pertama kan kita ingin pasiennya ini mampu mengidentifikasi, gitu ya, bahwa dia sedang mengalami harga diri rendah kronis dan dia harus mampu mengidentifikasi aspek serta kemampuan positifnya. Tentunya tindakan yang kita berikan kepada pasien harus mengarah ke sana. Yang pertama di sini adalah di SP1, strategi pelaksanaan yang pertama yang akan kita buat adalah identifikasi kemampuan melakukan kegiatan dan aspek positif pasien. Jadi kita buat daftar kegiatannya, kita tulis, ya, pasiennya diminta bercerita, ya, bagaimana atau apa yang masih dia miliki. Tapi biasanya kalau kita langsung bertanya begitu, Bapak ini punya kemampuan positif apa yang masih dimiliki? Pasien ini tidak bisa atau kesulitan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena dirinya kan sedang mengalami HDR yang sifatnya kronis, sehingga dia sangat sulit untuk menilai dirinya itu masih punya kemampuan positif. Jadi
kita mungkin bisa bantu pasien dengan suruh cerita. Biasanya aktivitas sehari-harinya itu apa saja, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, mulai hari Senin sampai dengan Minggu. Nah, setelah pasien ini cerita, nah dari situ kita bantu coba pasien dengan ceritanya pasien. Oh, ternyata pasien saya ini sebenarnya punya kemampuan ini. Nah, dengan kita mendengarkan cerita pasien, kita coba bantu pasiennya. Bapak ternyata masih punya kemampuan A. Kenapa tidak dicoba untuk dilakukan sehingga Bapak nanti bisa dihargai kembali oleh keluarga dan sebagainya. Jadi kita bantu pasiennya pelan-pelan. Sangat sulit untuk bisa mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki pasien ini ya, karena memang pasien kondisinya menilai dirinya ini negatif, sehingga kita harus sabar dan pelan-pelan. Pasien suruh cerita saja, nanti kita yang membantu pasien ini untuk menyimpulkan bahwa dia sebenarnya masih punya kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Kemudian yang berikutnya bantu ya menilai kegiatan yang dapat dilakukan gitu ya. Kemudian bantu pasien memilih salah satu kegiatan yang dapat dilakukan. Kemudian latih kegiatan. Jadi pasiennya ketika berlatih kegiatan yang masih bisa dikerjakan ini didampingi oleh perawat. Sehingga perawat ini bisa melihat bahwa ternyata pasiennya ini sudah mampu atau belum mampu melakukan kegiatan tersebut. Dan pastikan kegiatan yang dilatih ini adalah kegiatan yang pasien ini memang mampu untuk melakukannya. Gitu ya, pasti mampu melakukannya. Jangan sampai yang pasien ini tidak mampu melakukan. Karena kalau tidak mampu melakukan, nanti khawatirnya bisa membuat pasien ini menjadi harga diri rendahnya ini sulit untuk bisa kita bangkitkan, gitu ya. Jadi pastikan kegiatan ini yang bisa dilakukan oleh pasien. Walaupun mungkin di awal kegiatannya belum sempurna, tetapi dengan latihan terus bisa lebih sempurna. Sehingga harapannya dengan aktivitas ini bisa dijalankan, bisa meningkatkan harga diri rendah pasien. Kemudian jangan lupa masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan pada pasien. Jadi jadwal kegiatannya ini ya sesuai kesepakatan antara perawat dengan pasien kapan ini akan dilatihkan gitu ya. Dilatihkan secara mandiri oleh pasien tanpa pendampingan dari perawat. Kemudian yang berikutnya adalah di intervensi yang strategi pelaksanaan kedua atau SP2, kita evaluasi kegiatan pertama tadi yang dipilih dan berikan pujian. Bagaimana, misalkan contohnya begini, bagaimana Bapak kemarin sudah melakukan aktivitas A atau belum? Ya, secara mandiri. Ya, kemudian kita tanya bagaimana aktivitas itu bisa dilaksanakan dengan lancar atau tidak? Ya, kita tanya. Kemudian setelah itu kita beralih ke membantu pasien memilih kegiatan kedua yang akan dilatih. Ya, jadi kan kemampuan positifnya harapannya tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Sehingga nanti di akhir ya kita bisa menyimpulkan kemampuan mana sih yang bisa digunakan pasien untuk meningkatkan harga diri rendah pasien ini ya, satu kemampuan atau semua kemampuan yang sudah dilatihkan. Itu terserah pasiennya gitu ya. Mana bagi pasien yang sangat membuat pasien ini menjadi percaya diri. Kemudian latih kegiatan kedua dan juga jangan lupa dimasukkan dalam jadwal kegiatan harian agar pasien ini berlatih secara mandiri agar semakin terampil. Kemudian untuk intervensi yang SP3 di sini ini masih sama dengan SP yang kedua ya. Jadi mengevaluasi kegiatan pertama dan kedua yang telah dilatihkan dan jangan lupa diberikan pujian, kemudian bantu memilih kegiatan yang lain yang ketiga yang akan dilatihkan. Kemudian dilatih dan juga dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan latihan mandiri pasien. Kemudian evaluasi yang keempat ini evaluasi kegiatan pertama, kedua, dan ketiga yang telah dilatih dan memilih kegiatan yang keempat ya. Jadi ada 4 kegiatan yang dilatihkan pada pasien gitu ya. Yang harapannya kegiatan-kegiatan ini atau kemampuan positif ini dapat membantu meningkatkan harga diri pasien. Yang berikutnya adalah tindakan keperawatan pada keluarga. Tujuan yang akan kita capai di sini adalah agar keluarga ini mampu mengenal masalah harga diri rendah kronis. Jadi bahwa keluarganya ada yang menderita harga diri rendah kronis, harapannya keluarga ini bisa memahami ya
mengenai definisinya, kemudian apa penyebabnya, tanda gejala, dan sebagainya. Kita jelaskan kepada keluarganya. Kemudian keluarga ini mampu mengambil keputusan dalam merawat harga diri rendah kronis pada anggota keluarga yang menderita. Kemudian keluarga mampu merawat klien dengan harga diri rendah kronis. Kemudian yang berikutnya adalah keluarga ini mampu menciptakan lingkungan yang mendukung meningkatkan harga diri rendah klien. Kemudian yang terakhir adalah keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk follow up dari kondisi pasien dan juga mencegah kekambuhan. Untuk tindakan keperawatan yang akan kita berikan pada keluarga, di sini yang pertama di intervensi SP1 adalah diskusikan masalah yang dirasakan dalam merawat klien. Jadi kita berdiskusi ya dengan keluarganya pasien, apa sih masalah-masalah yang dirasakan oleh keluarganya ketika merawat pasien ini ya. Kemudian kita juga menjelaskan kepada keluarga mengenai pengertian, tanda dan gejala, dan juga proses terjadinya harga diri rendah kronis ini ya. Jadi kalau perlu kita bisa menggunakan leaflet atau booklet atau menjelaskan dengan media yang lain ya. Jadi pastikan ada media ya untuk memudahkan keluarga ini bisa memahami. Kemudian jelaskan bagaimana cara merawat harga diri rendah kronis, terutama memberikan pujian pada semua hal yang positif pada pasien. Jadi ingatkan keluarga jangan menilai negatif pasien. Jadi upayakan untuk bisa memberikan apresiasi yang positif terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pasien. Kemudian kita latih keluarganya memberi tanggung jawab kegiatan yang sudah dipilih pasien. Kan tadi pasiennya ketika diintervensi oleh perawat kan sudah memilih ya latihan kemampuan positif dan aspek positif yang dimiliki. Nah, ini kita sampaikan kepada keluarga kemampuan apa yang sudah dipilih pasien ya, aspek positif apa yang sudah dipilih pasien. Kemudian kita latih keluarganya untuk mendampingi pasien dalam melatih kemampuan tersebut. Jadi kita dampingi keluarga dalam melatih pasien ini dengan kemampuan yang sudah dipilih tadi. Jadi agar kita tahu bahwa keluarganya ini sudah mampu gitu ya merawat pasien ini dengan benar. Kemudian anjurkan keluarga ini untuk membantu pasien sesuai dengan jadwal latihan yang sudah disepakati tadi antara pasien dan perawatnya. Kemudian untuk SP2 di sini kita evaluasi kegiatan keluarga dalam membimbing pasien melaksanakan kegiatan yang sudah dipilih tadi ya. Jadi apa yang dipilih di latihan yang pertama kita evaluasi bagaimana keluarga ini mendampingi ya, bukan yang dievaluasi bukan pasiennya, tapi karena ini konteksnya keluarga, yang dievaluasi adalah keluarganya. Apakah keluarga ini sudah mampu mendampingi dengan betul atau belum? Apakah keluarga ini sudah memberikan apresiasi, pujian yang positif pada pasiennya sudah atau belum? Nah, itu kita lihat. Kemudian kita mendampingi keluarga lagi ya. Jadi bersama keluarga melatih pasien kemampuan yang berikutnya yang dipilih oleh pasien. Dan juga yang ketiga, jangan lupa anjurkan keluarga untuk membantu pasien berlatih sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Intervensi yang berikutnya di SP3 di sini masih sama dengan SP yang kedua ya. Jadi kita evaluasi bagaimana keluarga ini dalam merawat pasiennya ya. Jadi bagaimana proses pendampingan keluarga ketika pasien ini berlatih kemampuan yang sudah dipilih ya. Jadi kemampuan positif ataupun aspek positif yang dipilih kita evaluasi apakah sudah betul atau belum, apakah keluarga sudah memberikan apresiasi positif atau belum. Nah, itu kita sampaikan evaluasinya. Dan jangan lupa kita berikan kepada keluarga pujian jika memang keluarga sudah mampu melakukannya dengan baik. Kemudian masih kita dampingi keluarganya, jadi kita bersama dengan keluarga melatih pasien dalam melakukan kemampuan positif yang dipilihnya. Jadi kemampuan positif yang ketiga. Kemudian jangan lupa anjurkan membantu pasien ini sesuai dengan jadwal latihan yang sudah ditetapkan oleh pasien. Kemudian untuk intervensi yang keempat di SP4 di sini adalah evaluasi kegiatan keluarga, masih sama ya dalam membimbing pasien dalam melakukan latihan kemampuan yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan jangan lupa kita berikan pujian.
Kemudian bersama keluarga, kita masih mendampingi keluarga melatih pasien kegiatan yang keempat atau kemampuan keempat yang dipilih oleh pasien. Kemudian yang paling penting di intervensi nomor 4 ini adalah kita menjelaskan kepada keluarga follow up ya. Kalau misalkan pasien ini sudah pulang, misalkan dirawat di rumah sakit jiwa, ketika nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan perawatan kesehatan gitu ya, bisa menghubungi puskesmas gitu ya untuk follow up lebih lanjut. Kemudian kita menjelaskan tanda-tanda kekambuhan dan juga tentang rujukan. Kemudian anjurkan membantu pasien tetap mendampingi pasien dalam melatih kemampuan positif yang sudah dilatih ya, kemampuan positif 1, 2, 3, 4 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Sekian untuk penjelasan asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah kronis. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.